Saya memberikan materi saya judul Financial Compass. Ya, saya sungguh berharap 45 menit sampai 1 jam ke depan teman-teman bisa dapetin banyak sekali dari sharing saya di pagi hari ini. Ya, saya sebetulnya bukan siapa-siapa ya, teman mungkin pasti nggak ada yang pernah dengar, nggak ada yang pernah tahu yang namanya Tungning. Betul? Saya ada hari ini betul-betul juga satu kehormatan. Saya berterima kasih buat Pak Frans Budi yang telah mengundang saya di siang hari ini, di pagi hari ini untuk sharing. Ya, teman kalau boleh saya cerita sedikit, saya lahir di Bandung. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ya, adik saya tiga orang, perempuan semua. Jadi saya yang paling ganteng di rumah. Ya, saya lahir dari sebuah keluarga yang hangat, nggak kaya raya tapi berkecukupan. Ayah ibu saya guru, ya, bapak ibu, papa mama saya, ayah ibu saya kedua-duanya adalah guru. Mungkin teman-teman tahu ya, guru itu penghasilan bagus atau enggak? Ya, bagus sekali, gitu ya, teman-teman ya. Mungkin darah itu apa ya, darah mengajar itu lahir ke saya. Teman-teman, saya melihat sejak kecil, saya melihat bagaimana mereka mencurahkan seluruh kehidupan mereka buat anak-anak. Ya, teman-teman, kita lahir bukan dari keluarga yang kaya raya tapi berkecukupan. Ada 2 hal yang saya ingin bagikan buat teman sekalian sebagai pengantar. Saya belajar dari kedua orang tua saya 2 nilai yang saya pegang sampai hari ini. Yang pertama apa yang namanya kerja keras, dan yang kedua yang namanya pengorbanan. Ya, Bapak Ibu, satu hari orang tua saya nggak bisa mengajar lagi dua-duanya karena sekolahnya ditutup ya pada waktu itu, sehingga kemudian mereka mulai berdagang, pedagang kecil-kecilan ya, sebetulnya mereka mulai berdagang. Nah, mereka kemudian mulai buka toko, dan teman-teman sejak hari itu dan lain sebagainya, bahkan sebetulnya sejak saya bisa mulai sadar, saya melihat kedua orang tua saya bekerja begitu keras ya. 1 tahun menurut teman-teman liburnya berapa hari? Hari Sabtu nih, hari ini nih, saya sedang bicara kayak gini, ayah ibu saya lagi kerja menurut teman-teman. Lagi kerja nggak? Lagi buka tokonya nggak? Lagi ya. Teman-teman, 1 tahun berapa hari mereka liburan? Oh enggak? Orang yang buka toko itu 1 tahun berapa lama mereka buka liburan? 1 tahun mereka hanya berlibur 2 hari ya. Hari pertamanya apa? Bukan hari pertama Lebaran ya, hari pertama Idul Fitri ya, tapi hari keduanya udah buka lagi. Terus hari keduanya apa? Kapan? Bukan tahun baru, bukan Natalan, Sinciahan ya. Di teman tahun yang keduanya Imlekan ya. Jadi 1 tahun mereka bekerja libur cuma 2 hari. Teman, saya belajar dari kedua orang tua saya apa yang artinya kerja keras dan pengorbanan. Saya nggak pernah seumur umur melihat mereka menggunakan uang untuk mereka pergi jalan-jalan dan lain sebagainya. Semua uang yang mereka terima, mereka kasih buat siapa, teman-teman? Buat anak-anak. Ya, teman-teman, karena itu saya belajar 2 hal ini. Kalau teman tanya dengan saya, apa yang saya pegang sampai hari ini? Saya hanya pegang 2 ini aja. Saya ngerti apa yang namanya kerja keras, saya ngerti apa itu artinya pengorbanan. Apapun saya akan berikan, akan saya lakukan kalau saya bisa berkorban buat anak dan istri saya. Ya, teman-teman, itu adalah yang saya bawa sampai hari ini. Ini fotonya kami, ya. Ini kedua orang tua saya. Orang tua saya tahun ini usianya 80 tahun, ya teman-teman ya. Tapi mereka masih sangat sehat. Setelah dari sini saya akan pulang ke Bandung, gitu ya. Mereka di Bandung. Ini ayah saya, ini mama saya, ini istri saya, dan ini anak saya, ya. Ini adalah cerita sedikit mengenai si Tungning supaya teman-teman ngerti Tungning itu gimana, gitu ya. Teman-teman, kemudian minat saya itu sebetulnya adalah komputer dan seni. Saya sejak kecil saya tuh orangnya senang sekali menggambar. Kalau teman kenal saya orangnya pendiamnya setengah mati, ya. Saya orangnya super duper introvert, kata orang tuh antisosial. Saya kagak gaul, saya orangnya itu sama sekali nggak punya teman dan lain sebagainya, gitu ya. Dulu, sekarang agak mendingan, Ya, teman, saya senang sekali, saya mengekspresikan diri saya lewat gambar, ya. Saya nggak punya teman apa segala, saya mengekspresikan diri saya lewat gambar, ya. Saya senang sekali menggambar. Tapi satu hari orang tua saya berkata, "Tuh, kamu kalau jadi seorang seniman gak ada duitnya," katanya, ya. Jadi satu hari ayah saya ingat sekali, dia bawa pulang dan dia bawa saya sebuah komputer, ya. Zaman itu masih PC XT ya, komputer yang gede gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sejak hari itu saya tertarik dengan yang namanya komputer. Komputer itu boleh banget. Komputer itu kan saya kan tinggal berdiri di belakang komputer aja, ya. Saya bisa melakukan apa aja yang saya mau, ya, di dalam bidangnya saya. Itu adalah minat saya. Karena itu saya kemudian sekolah di Satya Wacana di Salatiga, teman. Jadi saya mengambil kuliah di Salatiga di Satya Wacana, dan saya kemudian mengambil jurusan elektro sebetulnya, tapi majornya itu adalah komputasi, ya,
putar, ya. Teman-teman, di Salatiga itu saya kenal dengan seseorang yang namanya Cucu, gitu ya. Saya perlu menuliskan ini karena kalau satu hari dia ikutan seminar saya harus sebutin namanya. Kalau enggak saya nggak bisa pulang. Cucu ini adalah orang yang menjadi pacar saya dan kemudian menjadi istri saya, ya. Sampai hari ini saya harus sebutin namanya karena di sana saya ketemu dengan istri saya, ya, yang namanya Cucu. Nah, teman-teman, tahun 95 saya lulus. Tahun 95 saya begitu ingat pada waktu itu saya belum ujian pada waktu itu, jadi saya akan ujian tanggal 5 Desember tahun 1995, tetapi bulan November saya dengar tante kos saya, waktu itu kan tante kos saya itu manggil, ya, jadi kos-kosan kami itu 2 lantai, tante kos saya itu orangnya suaranya keras sekali, dia panggil, "Tung, ada telepon dari Jakarta," gitu kan, ya. Saya seumur-umur nggak pernah ditelepon, jadi saya seperti kereta api gitu ya, turun dan saya angkat telepon. Teman rupanya yang menelpon adalah sebuah perusahaan. Saya nggak tahu dari mana datangnya dia bisa telepon saya, tapi mungkin karena kerjasama perusahaan dengan kampus, ya. Jadi dia interview saya lewat telepon dan dia tanya, "Anak muda," kata dia gitu ya, "young man, kamu kapan bisa mulai bekerja?" Ya. Teman-teman, saya waktu itu kan masih akan ujian tanggal 5 Desember. Jadi saya bilang, "Pak, kasih saya waktu boleh nggak? Tanggal 5 Desember saya ujian, 1 minggu setelahnya saya akan langsung berangkat ke Jakarta untuk bekerja." Ya, teman-teman, yang membuat saya tertarik adalah ini. Pada waktu itu, teman tahu saya tidak pernah punya bayangan untuk kerja di Jakarta. Saya nggak pernah punya bayangan karena saya ngeri ketemu dengan Jakarta, ya. Jakarta kan kota metropolitan, saya nggak berani. Tapi pada waktu itu saya ditawarkan untuk bekerja di Papua, ya, teman-teman. Jadi pada waktu itu saya ditawari untuk bekerja sebagai seorang programmer yang membuat program di PT Freeport Indonesia, ya. Jadi pada waktu itu saya bekerja di Papua. Teman-teman, ini adalah tahun 95 saya menginjakan kaki saya, awal tahun 96 saya menginjakan kaki saya di Papua. Dan di Papua itu teman gaulnya saya adalah truk-truk, gitu ya, teman-teman, ya. Cuman truk-truknya sebetulnya jauh lebih besar dari ini. Di sana itu haul truck, ya, jadi truk yang besar sekali. Cuman saya itu hilang foto-fotonya karena tahun 2005 saya pindah ke Jakarta. Saya nggak ngerti betapa jahatnya Jakarta. Saya bawa semua barang saya gembol-gembol dan saya cari makan di food court, ya. Kalau jadi di Papua saya tinggalin barang saya cari makan, pulang masih ada. Di Jakarta saya tinggalin semua barang saya keluar cari makan, saya pulang semua barang saya udah hilang di Jakarta, ya. Teman-teman, karena itu semua barang saya hilang, jadi pada waktu semua hilang, termasuk foto-foto saya semuanya hilang, ya. Tapi nggak apa-apa, ya, minimal ada lah. Teman bisa membayangkan si Tung Ning ini ada di Papua. Ini adalah sedikit, ini tempat tinggal kami di sana, ya. Teman-teman jangan meremehkan Papua, itu sebuah daerah yang begitu indah kalau kata saya. Sekeliling rumahnya kami adalah hutan-hutan, gitu ya, jadi pohon-pohonan. Ini adalah tempat kami tinggal. Ini sebuah daerah yang namanya Hidden Valley, lembah yang tersembunyi. Salah satu di ruangan ini adalah tempat tinggalnya saya. Mobilnya kami itu semuanya Land Cruiser, ya, teman-teman, ya, Toyota Land Cruiser. Waktu itu saya nggak ngerti Toyota Land Cruiser itu adalah kendaraan yang mahal. Saya pikir itu kendaraan biasa aja karena di sana semua mobilnya kita itu, ya, Land Cruiser. Nah, tahun 2005 si Tung Ning ini, ya, dipindah ke Jakarta. Biasa, perusahaan pasti ada program penghematan, betul? Ya, tahun 2005 perusahaan itu udah nggak mau lagi nambah akomodasi buat karyawan-karyawannya. Jadi orang-orang yang bisa dipindahkan dari daerah ke Jakarta dipindah. Yang paling gampang pindahin siapa? Programmer sebetulnya membuat program. Karena kita bisa bikin program itu sebetulnya di mana aja, nggak perlu di Papua juga nggak apa-apa. Kita bisa bikin di rumah pun kalau perlu juga bisa, ya. Jadi tahun 2005 saya bersama tim saya adalah grup yang paling pertama dipindahkan dari Papua ke Jakarta, ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, dulu saya itu gaulnya dengan hutan rimba, ya. Tahun 2005 waktu saya dipindahkan perusahaan dari Papua ke Jakarta, saya barusan tahu artinya hidup, ya, barusan ngerti fakta kehidupan. Saya waktu di Papua, rumah disediakan, mobil disediakan, ya. Teman-teman, tahun 2005 saya pindah ke Jakarta, saya harus cari sendiri nggak semuanya itu? Ya, saya nggak pernah punya rumah. Saya ingat sekali 1 bulan saya pergi ke sana kemari cari rumah di Jakarta. Kemudian saya juga harus beli mobil, betul? Karena nggak punya, ya. Kemudian teman-teman, saya pada waktu itu tahun 2005 baru sadar untuk pertama kalinya, si Tung Ning dari tahun 96 sampai tahun 2005 nggak pernah nabung. Saya kerja di Papua, seharusnya saya punya tabungan, betul? Ya, tahun 2005 saya baru sadar beli rumah di Jakarta gila, mahal banget, ya. Belum lagi beli mobil dan lain sebagainya, ya.
Teman, tahun 2005 saya barusan sadar betapa buruknya saya selama 10 tahun saya tidak pernah menabung dan lain sebagainya. Teman-teman, saya kasih satu gambaran buat teman sekalian. Saya di Papua, saya kan disediakan sebuah rumah. Ya, karir saya bagus di perusahaan. Saya diberikan sebuah rumah. Rumah itu di Papua itu listriknya 80.000 watt, teman-teman. Ya, satu rumah. Segala sesuatunya pakai listrik. Ya, saya mau cerita teman sekalian, di sana di rumah saya kan ada kayak gini nih, ya, ada lampu-lampu. Kalau lampu putus, apa yang harus saya lakukan? Saya tinggal angkat telepon sama sebuah departemen namanya TDS, Town Department, gitu ya. Pak, lampu di rumah putus, tolong datang gantikan. Ya, terus nanti akan ada orang yang datang ganti lampu dan dia pergi. Tidak keluar sepeser pun uang dari kantong. Tahun 2005 saya pindah ke Jakarta, udah cari rumahnya setengah mati. Segala sesuatu ngisi rumahnya harus sendiri juga nggak? Saya barusan pada waktu itu, saya barusan sadar fakta kehidupan. Ya, selama ini saya tinggal di negeri awan-awan kali ya. Segala sesuatu disediakan oleh perusahaan. Tapi tahun 2005 saya barusan sadar akan betapa buruknya saya mengelola uang ini. Semoga dari sharing saya menginspirasi teman-teman sekalian. Teman punya dapetin beberapa hal, langkah-langkah mencapai dan bagaimana melakukannya. Saya udah jabarin sebetulnya di dalam buku ya, secara langkah demi langkah. Saya nggak punya banyak waktu, tapi semoga dari apa yang tadi saya bagikan, teman bisa mendapatkan sebuah inspirasi ya. Teman, tapi satu hal yang saya pengen, kalau boleh saya berbagi sedikit ya. Saya percaya ujung-ujungnya bukan hanya sekedar uang. Saya lagi masuk pada sesuatu yang lain, teman-teman. Hati saya di Papua, ya, hati saya di Papua, ya, teman-teman. Kita lagi mulai apa yang kita sebut dengan Touch Papua, ya. Saya mau tunjukin beberapa data buat teman sekalian. Di Indonesia, orang-orang yang paling buta huruf itu adanya di Papua, ya, besarnya 37,2%, ya, 37,2%, yang paling tinggi di Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, di Indonesia orang yang paling tidak mampu berbahasa Indonesia di Papua, ya, 74% orang Papua sampai hari ini belum ngerti bahasa Indonesia, ya. Teman-teman, kita lagi mulai sesuatu program, belum jadi, baru mulai. Kalau teman nanti punya kesempatan lihat, gitu ya, Touch Papua, ya, kita mau kasih pendidikan buat anak-anak di sana. Minimal mereka ngerti bahasa Indonesia, minimal mereka ngerti sekolah, gitu ya, di Papua. Kalau teman ada yang tersentuh nanti pengen sama-sama hubungin saya, ya, kita bisa lakukan sesuatu buat anak-anak di Papua sana, ya. Ini sesuatu, ya. Saya mikir pada waktu itu, saya nggak berani duduk di tengah, gimana? Saya duduk di paling pinggir, ya. Saya berpikir gini, nanti kalau saya ada apa, saya nggak suka dan sebagainya, saya gampang kabur. Jadi saya duduk di aisle, ya, di gangnya, ya. Nah, teman, pada waktu itu untuk pertama kalinya saya mendengar sebuah seminar, ya. Saya pikir yang pertama kali akan masuk patung desemnya, tapi yang masuk kayak Pak Felix-nya rupanya, ya. Ada MC-nya, ya, ngomong kayak gitu. Dan setelah itu dia panggil gini, mari hadirin semua, mari kita bangkit berdiri, kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Tung Desem Waringin. Keren gak? Ya, wih, saya di belakang keren juga ini. Terus saya mulai celinguk, saya mulai melihat dari gang ini. Mana nih yang namanya Tung Desem, saya pengen lihat orangnya kayak gimana, gitu ya. Saya lagi ngintip-ngintip gini, loh, orangnya kok nggak muncul-muncul. Tiba-tiba dari sebelah saya ada angin. Ya, terus saya liatin ada orang tinggi, hitam, jelek, gitu ya, lari dari ke depan. Siapa tuh lari ke depan? Patung Desemnya lari dari belakang, ya. Saya kan nggak tahu, teman-teman, kalau modelnya tuh lari dari belakang. Waduh, dia lari ke belakang, gitu ya. Begitu nyampe ke depan, dia kan melakukan yang namanya guncang bumi itu, betul? Ya, waduh, gitu, heboh banget. Saya di sana, saya udah mulai gini, ketipu nih gua kayaknya. Ini kayaknya mau di level lagi nih kayaknya, gitu ya. Teman saya lagi kayak gitu-gitu, ya. Tiba-tiba patung Desem ngomong kayak gini. Coba liatin kiri kanan kalian. Pasti ada orang yang sok jaim. Oh, bisa langsung kayak gini-gini. Enggak juga lah, saya nggak jaim, gitu ya. Teman, pertanyaan saya, Tung Ning ini malam itu ikutan melakukan guncang bumi nggak? Melakukan pertama kalinya seumur hidup, ya. Saya melakukan guncang bumi. Rasanya enak nggak? Enak, ya. Teman-teman, saya kemudian pada waktu itu, tahun 2005, saya nggak tahu kenapa punya kerinduan, saya juga pengen kayak Tung Desem Waringin, ya. Saya pengen jadi seorang pembicara juga, ya. Teman harus membayangkan, Tung Ning ini orangnya introvert banget. Saya sama sekali nggak punya bayangan. Tadi hari ini saya dengar Pak Fran cerita hal yang sama di depan. Saya di belakang, saya mulai punya impian, Tuhan kalau boleh, tahun 2014, atau mulai hari ini, saya juga akan kerjakan, ya. Semoga saya juga bisa menjangkau lebih banyak. Saya juga pengen dikenal orang sebagai seorang pembicara. Ya, hari ini kan hari pertama saya melakukan itu, betul? Ya, boleh dong kasih tepuk tangan. Ya. Nanti saya mau ngomong sama Pak Frans, kita saing-saingan atau kita kerjasama, gitu ya. Untuk dorong-dorongan, ya.
Tapi teman-teman, semoga dari sharing saya ini, teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah inspirasi. Ya, apapun impian kita, apapun yang menjadi impian kita pasti bisa wujudkan. Ya, apapun latar belakang kita, apakah kita masih mahasiswa dan lain sebagainya, kita bisa berhasil. Saya dorong teman-teman mulai memperhatikan kehidupan keuangan teman-teman. Ya, hidup sesuai dengan kemampuan, lakukan apa yang menjadi bagian kita, beri pada Tuhan apa yang harus kita beri. Ya, mulai keluar dari segala jerat hutang dan kalian mulai melihat bagaimana kalian bisa mengembangkan kekayaan. Ya, tingkatkan penghasilan dan lain sebagainya. Oke, thank you teman-teman. Itu sekian sharing dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Feli. Selamat pagi. Lanjutkan bagaimana kalian. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life.